Dia adalah seorang yang sangat miskin, tetapi dia terkenal di langit. Teman-teman, tahu tidak? Ada seseorang yang hidupnya sangat sederhana, tetapi dia sangat solih. Dia hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun Allah mentakdirkan beliau tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Padahal dia seorang yang sangat miskin, tetapi dia terkenal di langit. Sehingga dia tidak disebut sebagai sahabat Nabi, tetapi disebut sebagai tabi'in. Dan dia dikenal sebagai penghulu tabi'in. Apa itu penghulu tabi'in? Ternyata artinya pemimpin tabi'in. Yuk kita mengenal dan mempelajari orang-orang soleh di zaman dahulu, agar kita semangat beribadah dan tidak ujub kepada ibadah kita sendiri. Teman-teman, kali ini Anissa akan berkisah tentang Uwais Al-Qarni. Teman-teman sudah pernah mendengar Uwais Al-Qarni belum? Dia adalah seorang pemuda miskin penggembala kambing yang hidup di negeri Yaman. Saat itu negeri Yaman adalah padang yang sangat tandus. Dia menghabiskan hidupnya untuk berbakti kepada sang ibu. Apapun yang ibunya minta, pasti Uwais akan memberikannya. Qadarullah, kondisi ibunya Uwais Al-Qarni cacat. Hingga di sewaktu-waktu ibunda Uwais berkata, "Uwais anakku, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada beberapa keinginan yang ibu mau. Tapi apakah mungkin?" kata ibu Uwais. Lalu Uwais menjawab, "Apakah itu ibu? Katakanlah saja." Ibu berkata, "Ibu ingin haji, nak." Hah? Lalu Uwais pun terdiam. Ini kan Yaman. Teman-teman, tahu tidak berapa jaraknya dari negeri Yaman ke Mekah? Akhirnya Anissa dan Umma mengeceknya di Google. Ternyata jika kita menaiki pesawat, kita bisa menempuh 2 jam 8 menit. Jarak antara negeri Yaman ke Mekah adalah 1.200 km. Tapi Uwais berjanji tidak akan mengecewakan sang ibu. Lalu Uwais pun berpikir bagaimana cara biar ibunya bisa menatap Ka'bah. Uwais pun berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan. Uwais pun berlatih mengangkat beban-beban yang berat. Pada akhirnya Allah mengizinkan Uwais untuk mengangkat anak sapi. Uwais menggendong anak sapinya hingga menuju ke atas gunung. Selama 8 bulan. Lama-kelamaan, anak sapi itu bertambah besar dan semakin berat.
Atas izin Allah, tubuh Uwais Al-Qarni bertambah kuat. Tetapi orang-orang yang hidup bersamanya mengatakan, "Uwais, kamu sudah gila ya?" Tetapi Uwais tidak memerdulikan perkataan orang. Yang ia pikirkan adalah bagaimana ibunya bisa menatap Ka'bah. Atas izin Allah, Uwais mengabarkan ibunya, "Ibu, naiklah ke pundakku. Aku akan mengantarkanmu sampai ke Mekah." Sesampainya di Mekah, ia bertawaf lalu sholat di Maqam Ibrahim. Dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunkanlah ibuku ya Allah. Mudahkanlah dia masuk ke surgamu ya Allah." Lalu ibunya pun berkata, "Wahai Uwais, mintalah sesuatu kepada Allah untuk dirimu." Uwais pun berkata, "Tidak, wahai ibuku. Jika Allah memasukkan engkau ke dalam surga dan ibu ridho, karena ridhomu itulah yang akan memasukkanku ke dalam surga." Teman-teman, kebaktian kita kepada orang tua tidak akan bisa menyaingi Uwais Al-Qarni. Karena kehidupan Uwais Al-Qarni di zaman dulu sangat susah. Jangankan menggendong ibu, saat ibumu memanggilmu, lalu engkau pura-pura tuli saat engkau sedang asik bermain HP. Teman-teman, tahu tidak, Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Nabi Muhammad. Tetapi Allah tidak mengizinkan Uwais Al-Qarni bertemu Nabi Muhammad. Hingga sewaktu-waktu Uwais meminta izin untuk bertemu Rasulullah di Madinah. Sang ibu pun memberi izin kepada Uwais dan berkata, "Jangan lama-lama nak, ibu selalu menantimu." Masya Allah, dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya Uwais pun nyampe di rumah Rasulullah. Tapi qadarullah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah, tetapi Uwais bertemu dengan istrinya Rasulullah yang bernama Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sedang perang. Dan Uwais pun bertanya, "Kapan Rasulullah pulang?" Dan Ibunda Aisyah pun menjawab, "Saya tidak tahu." Uwais pun menahan kesedihannya di dalam hati. Karena ibu Uwais menanti, jadinya Uwais segera pulang. Uwais tidak ingin ibunya bersedih dan mengeluh. Maka ketika ibunya sudah meninggal, Uwais pun bisa keluar, mengikuti rombongan Yaman ke Syam. Disitulah ia berjumpa dengan Umar ibn Khattab. Lalu sahabat Umar pun memperhatikan rombongan tersebut. Umar bin Khattab pun bertanya, "Wahai rombongan Yaman, apakah ada di antara kalian seorang bernama Uwais?" Uwais pun berkata, "Saya wahai Khalifah." Dan Umar pun melihat ada tanda putih di lengannya. Allah menyembuhkan penyakit yang ada di badannya saat Uwais berdoa di Mekah. Dan Allah menyisakan sedikit tanda putih itu di lengannya Uwais, agar Umar tahu ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah.
Kamu yang bernama Uwais, Rasulullah pernah mengirim salam. Kamu adalah penghuni langit. Shh. Tolong jaga lisanmu, wahai khalifah. Jangan beritahu kepada orang-orang siapa saya. Umar pun melanjutkan, tolong mohonkan istighfar untuk kami. Namun Uwais mengatakan, wahai khalifah, kamulah yang lebih berhak untuk beristighfar. Karena aku adalah manusia biasa. Rasulullah berkata kepada kami, kamu harus memberikan istighfar kepada kami. Berdoalah kepada Allah untuk kami semua. Tahukah teman-teman, jika Uwais sudah mengangkat tangannya ke atas langit, langit pun bergetar. Nah, teman-teman yang Anissa sayangi karena Allah, sudah tahu kan cerita tentang Uwais Al-Qarni? Dari cerita ini, kita bisa menyimpulkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Seperti yang dilakukan Uwais Al-Qarni. Uwais mempunyai hati yang baik, lalu akhlak terpuji, dan tidak ingin dikenal karena amalan solihnya. Uwais Al-Qarni adalah manusia terhebat, walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dia tidak peduli dengan orang yang mengatakan dia gila. Uwais Al-Qarni tidak terkenal di dunia, tapi Rasulullah mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah penduduk langit. Orang sehebat Umar bin Khattab meminta Uwais untuk mendoakannya agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Luar biasa ya kisah kali ini, teman-temanku sayang. Ingat ya, ridho Allah itu ridho orang tua, dan murka Allah itu murka orang tua. Sekian kisah dari Anissa, semoga bermanfaat. Kita tutup kisah ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.